Kalau Anda seorang profesional data di era big data, pasti sadar ada satu tantangan besar. Gimana caranya menyeimbangkan dua hal yang kelihatannya saling bertolak belakang, tapi sama-sama penting banget. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas dilema krusial ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, yang jadi jantung dari setiap strategi data. Apa kita beneran harus mengorbankan salah satunya? Anggap saja pembahasan kita kali ini adalah briefing strategis buat Anda untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, ayo kita mulai menyelam lebih dalam. Untuk benar-benar paham konfliknya, pertama-tama kita perlu sadar dulu, seberapa masif sih skala lingkungan tempat kita bekerja ini? Kelima V ini ngasih kita gambaran lengkap soal medan perangnya. Bayangin, volume data yang masif banget, velocity atau kecepatannya juga super tinggi, ditambah lagi variety dari sumber yang beda-beda, ini semua jadi tantangan luar biasa buat veracity, alias keandalan data. Dan tentu saja, jadi tantangan gede juga buat ngelindungin value atau nilai yang ada di dalamnya. Disinilah cerita kita mulai. Bayangin aja ada dua kekuatan super gitu ya, yang dua-duanya penting banget buat kesuksesan perusahaan. Satu pihak berjuang buat kualitas data yang sempurna tanpa cacat, sementara pihak lain nuntut keamanan yang mutlak, nggak bisa ditembus. Dan keduanya ini sering banget tarik ulur, tegang. Oke, sekarang kita bedah dulu kekuatan yang pertama, misi tanpa kompromi untuk dapetin data yang berkualitas tinggi dan bisa diandalkan. Karena inilah fondasi dari setiap keputusan bisnis yang cerdas. Kualitas data itu bukan cuma konsep di awang-awang loh, ini soal data yang memenuhi syarat. Kalau kualitasnya jelek, misalnya datanya duplikat atau nggak lengkap, dampaknya itu nyata banget, mulai dari pendapatan yang hilang sampai keputusan strategis yang salah arah. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah cara standar ISO memecah kualitas data. Ada karakteristik yang sifatnya inherent, artinya nempel di datanya itu sendiri, contohnya akurasi dan kelengkapan. Tapi ada juga yang tergantung sistem, kayak ketersediaan. Nah, bedain dua hal ini tuh penting banget, karena disinilah titik-titik bentrokan dengan keamanan mulai kelihatan. Nah, ini dia jantungnya kebutuhan kualitas data. Supaya bisa bersih-bersih data, koreksi yang salah, hapus duplikat, dan ningkatin kualitas, sistem manajemen kualitas itu butuh akses yang mendalam dan seringnya tanpa batas. Intinya, mereka butuh kebebasan buat melihat dan mengubah semuanya. Oke, sekarang kita pindah ke kekuatan yang kedua. Dan kita lihat gimana ini bikin tensinya makin tinggi. Mandat mutlak untuk membangun benteng keamanan data. Ini pilar-pilar utamanya. Kerahasiaan itu buat ngebatasin siapa yang boleh intip data. Integritas mastiin data nggak diubah sembarangan. Ketersediaan ngejamin akses buat yang berhak, dan privasi secara khusus ngelindungin data pribadi. Semuanya dirancang untuk melindungi dan mengontrol. Lihat deh gambar ini. Ini ilustrasi yang bagus banget. Keamanan itu bukan cuma soal pasang gembok di depan. Ancaman itu ada di mana-mana. Dari mulai data dikumpulin, disimpan, dianalisis, sampai pas kita dapat pengetahuan baru dari data itu. Ini proses yang jalan terus dan butuh kewaspadaan di setiap langkahnya. Jadi, sampai sini udah kebayangkan, poin kuncinya tuh di sini. Kualitas butuh keterbukaan, sementara keamanan pada dasarnya butuh pembatasan dan kontrol. Nah, ini dia bibit konfliknya. Dan disinilah kedua kekuatan ini akhirnya berbenturan. Ini jadi tantangan strategis yang serius buat setiap arsitek data dan manajer keamanan informasi. Tabel ini nunjukin pertukarannya secara gamblang. Di satu sisi, tim kualitas data butuh akses yang fleksibel, bisa baca, bisa tulis data. Di sisi lain, tim keamanan punya prinsip kasih akses seminim mungkin yang diperlukan. Ini dua filosofi yang benar-benar berlawanan. Biar lebih kebayang, kita lihat studi kasusnya yuk. Enkripsi kan alat keamanan andalan kita ya. Tapi gimana kalau justru alat ini yang nyabotase upaya kita ningkatin kualitas data? Ini skenario kegagalan yang ironis banget. Jadi, gini ceritanya. Tujuannya adalah ngehapus data duplikat biar konsisten. Tapi karena tiap pengguna enkripsi data yang sama pakai kunci mereka yang beda-beda, sistem jadi ngelihatnya sebagai dua data yang berbeda. Sistem nggak bisa sadar kalau itu sebenarnya data yang sama. Hasilnya, keamanan yang niatnya baik malah mengunci data duplikat di dalam sistem. Kualitas data anjlok, dan masalahnya nggak berhenti di data duplikat aja loh. Coba bayangin, ada sistem yang tugasnya ngecek lengkapan data. Pertanyaannya, gimana caranya sistem bisa ngecek kalau dia sendiri nggak dikasih izin buat melihat semua set data yang ada? Ya nggak bisa kan? Oke,
Jadi, pertanyaannya sekarang gimana cara kita ngatasin konflik ini? Masa sih harus pilih salah satu? Jawabannya adalah dengan pendekatan yang lebih cerdas dan lebih bernuansa. Kuncinya adalah kita harus lebih pintar dalam ngasih akses. Nggak bisa lagi hitam putih, semua atau tidak sama sekali. Model kayak RBAC dan ABAC memungkinkan kita ngasih izin yang spesifik banget. Misalnya, kita bisa bikin aturan yang cuma ngebolehin proses pembersihan data buat akses dan dekripsi data tertentu, dalam kondisi tertentu dan untuk tujuan tertentu aja. Ada kutipan bagus banget dari sumber penelitian yang kita bahas dan ini benar-benar nangkep inti solusinya. Artinya, ini bukan solusi sekali pasang, langsung beres. Ini lebih kayak jadi wasit atau penengah yang waspada yang terus-menerus menyeimbangkan kedua kebutuhan ini. Dan pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke Anda, para pemimpin data di luar sana. Nggak ada satu solusi yang pas buat semua. Pertanyaannya adalah, setelah paham tarik ulur ini, strategi penengah seperti apa yang akan Anda rancang supaya data di organisasi Anda bisa berkualitas super, tapi juga super aman?